Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang kebinekaan dalam beberapa poin. Perkenalkan, nama saya Putri Navia. Saya Dimas Trismawan. Saya Azrul Nur Jamil. Jadi poin pertama adalah toleransi. Makna toleransi dalam kebinekaan adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama harus berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis. Karena itu, multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keragaman di Indonesia. Beberapa kategori multikulturalisme yang diproblematisasi di Indonesia, terutama misalnya terkait dengan pertanyaan siapa orang asli, minoritas nasional, dan imigran dalam konteks masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa yang semula merupakan masyarakat yang berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang beraneka ragam itu perlu diperkokoh dengan kerangka acuan yang bersifat nasional, yaitu kebudayaan nasional. Suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Wah, ternyata toleransi di Indonesia masih cukup kental ya. Poin yang kedua adalah solidaritas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menyimpan satu makna khusus bahwa di antara sekian banyak perbedaan pada bangsa ini terdapat satu tujuan. Dan untuk dapat mencapai tujuan itu dibutuhkan solidaritas. Solidaritas berarti kesamaan rasa, senasib sepenanggungan di tengah berbagai perbedaan. Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kata itu biasanya kita dengar dan gunakan sebagai ungkapan rasa persaudaraan, solidaritas sesama kawan. Solidaritas pada hakikatnya merupakan suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan saling peduli dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, toleransi, dan tidak diskriminasi dalam membangun persaudaraan masyarakat majemuk Indonesia. Semangat solidaritas bahkan jauh lebih besar daripada yang dikira, yakni perasaan solidaritas terhadap nasib yang menimpa umat manusia. Jika kita memasuki bidang ini, tidak ada lagi pertimbangan kebangsaan, keagamaan, politik, dan sosial budaya. Kita wajib berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Tuhan telah berbuat kepada diri kita masing-masing. Sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial, solidaritas sudah sepatutnya untuk terus dibangun dan direvitalisasi sesuai dengan kondisi aktual bangsa dan diimplementasikan sebagai wujud nyata dalam menyikapi kehidupan yang multikultural. Dengan semangat solidaritas tersebut, kebersamaan akan bangkit karena merasa saling memiliki dan senasib sepenanggungan tanpa ada persaingan yang saling menjatuhkan. Kita bisa yakin bahwa kita mampu mengatasi berbagai masalah sosial dan upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujudkan jika dilandasi semangat dan nilai-nilai solidaritas dari seluruh elemen masyarakat. Wah, ternyata solidaritas bangsa Indonesia juga kuat ya. Mantap. Poin ketiga adalah kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, bahkan telah ada dalam sikap kesadaran Nusantara sejak abad ke-14. Menaungi 17.504 pulau, Indonesia adalah negara yang unik dalam wujud kebinekaan Nusantara. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan keberagaman suku, bahasa, daerah, ras,
agama, dan kepercayaan, lantas tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Kewajiban semua pihak sebagai elemen bangsa harus memahami serta menjiwai kebinekaan dan juga menghayati Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa ini untuk modal utama guna membangun karakter anak bangsa dalam masyarakat yang plural. Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya lah bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Tapi, bila hal ini tidak dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi di dalam bangsa. Contoh kerukunan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah ketika salah satu umat beragama sedang menjalankan ritual agama dan umat agama lainnya tidak mempermasalahkannya. Sungguh beruntung ya bisa jadi warga negara Indonesia karena kerukunannya masih ada dan masih sangat kuat. Poin yang keempat, kesalingpahaman antara agama, suku, dan ras. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah, maka tidak diberikan bantuan yang sesuai, harus diberikan penanganan yang tepat. Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk menjalin kebersamaan. Tidak hanya ada kondisi tenang saja, tetapi saat kondisi susah juga tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu sesama. Jalin kebersamaan sesama masyarakat Indonesia. Jangan sampai keberagaman ini hilang karena tidak ada jalinan kebersamaan satu sama lainnya. Mulailah dari sekarang. Sudah seharusnya dan sepatutnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Wah, ternyata kesalingpahaman antara agama, suku, dan ras di Indonesia masih sangat akur ya. Poin kelima atau yang terakhir adalah kesalingpahaman interagama, suku, dan ras. Dalam setiap agama, suku, dan ras pasti memiliki permasalahan di dalamnya yang disebut dengan interproblem. Dalam agama Islam ada banyak permasalahan di dalamnya. Salah satunya adalah perpecahan dalam kepercayaan pengikutnya. Padahal agama Islam sendiri mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan mengikuti umat nabinya. Dan juga dalam suku memiliki permasalahan, dalam salah satunya terdapat agama yang berbeda yang menyebabkan harus bertoleransi berkali-kali lipat. Sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebaiknya mengaplikasikan nilai-nilai tersebut ke dalam permasalahan interagama, suku, dan ras. Dalam permasalahan inter, dapat diselesaikan melalui kekeluargaan ataupun hukum, asalkan mencapai kesepakatan yang adil. Saling memahami adalah salah satu unsur kedamaian dunia. Jika dengan saling memahami akan tercipta kedamaian, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan warga negara Indonesia untuk saling memahami dan bertoleransi terhadap pendapat yang berbeda, mengatasi masalah, dan mencapai kesepakatan tanpa masalah. Dengan cara mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tepat menjadi panduan untuk bermasyarakat. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bangsa majemuk, kita wajib sadar bahwa tujuan berbangsa adalah mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Tujuan nasional negara terluang dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan negara untuk mengaksesnya. Jadi ketika ada musibah yang terjadi di suatu daerah, kita harus membantunya. Jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Wah, ternyata kesalingpahaman interagama, suku, dan ras di Indonesia cukup bagus ya. Walaupun banyak permasalahan yang ada, tetapi tetap dalam perdamaian. Sekian dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.